Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yaitu pembahasan masih pada kitab yang kedua, yaitu Kitab At-Taharah, bab yang ke-28, yaitu bab An-Nahyu Anil Bauli Fil Ma'ir Rakid. Itu bab yang menjelaskan tentang larangan kencing di air yang tergenang. Hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis yang ke-653 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-94 dari kitab At-Taharah. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir rakid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang tergenang. Hadis selanjutnya, hadis yang kedua atau hadis yang ke-95 dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabullanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu minhu. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian itu kencing di air yang tergenang kemudian dia mandi dari tempat tersebut. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis yang ke-96 juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tabul fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma taghtasilu minhu. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah anda kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian anda mandi dari tempat tersebut. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka bab ini menjelaskan kepada kita tentang larangan yang seorang itu kencing atau buang airnya di air yang tergenang, air tergenang dan tidak mengalir. Ini dilarang oleh Nabi SAW, dan ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam yang menjaga kebersihan. Seorang dilarang kencing di tempat yang atau di air yang tergenang yang tidak mengalir, apalagi kalau dia mandi pula di tempat tersebut. Maka ini tentunya air itu akan bercampur dengan najis. Maka oleh karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Di sini Nabi SAW jelas-jelas menyebutkan dalam riwayat yang ketiga tadi, alladzi la yajri, itu air yang tergenang yang tidak mengalir. Berarti kalau air itu mengalir seperti di sungai, maka tidak ada larangan. Maka yang dilarang di sini adalah air yang dia tidak mengalir. Kemudian kita kencing di situ, maka ini akan merubah air tersebut dari yang tadinya suci kemudian menjadi najis. Maka ini larangan. Maka tidak boleh ini dilakukan, dan hendaknya seorang memperhatikan hal yang seperti ini. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi SAW, syariat Islam itu menjaga
kebersihan. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-29, an-nahyu anil ightisal fil ma'ir raqid. Yaitu bab yang menjelaskan tentang larangan mandi di air yang tergenang. Larangan mandi di air yang tergenang. Nah, di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Faqala kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah? Qala yatanawaluhu tanawulan. Maksudnya hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di tempat air yang tergenang sedang dia dalam keadaan junub. Kemudian ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana dia harus melakukannya, atau apa yang harus dia lakukan wahai Abu Hurairah kalau dia ingin mandi sedangkan tempat itu airnya tergenang, tidak mengalir. Abu Hurairah mengatakan yatanawaluhu tanawulan, yaitu dia mengambilnya atau menciduknya, atau kita dengan memakai mikrofon ya, atau gayung. Maka ini yang diajarkan ya, oleh Nabi SAW. Janganlah seorang dia mandi di tempat yang air itu tergenang. Ini maksudnya di sini, mandi di sini dia yang dilarang itu adalah dia menceburkan dirinya. Ini dilarang. Apalagi dia dalam keadaan junub. Maka caranya adalah ya, kalau misalnya tempat air kita itu tidak mengalir, mungkin ada kolam dan sebagainya yang tidak mengalir, atau bak besar yang tidak mengalir, maka tidak boleh kita mandi di situ ya, dalam keadaan junub. Tetapi hendaknya kita menggunakan ember atau gayung dan sebagainya. Ini ya larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-30, bab wujubu ghuslil bauli wa ghairihi minan najasat idza hasalat fil masjid wa anna al-ardha tathuru bil ma'i min ghairi hajatin ila hafriha. Itu bab yang menjelaskan tentang wajibnya membasuh atau mencuci, membasuh kencing dan yang lainnya dari berbagai macam jenis najis kalau itu sampai ada di masjid. Dan sungguhnya tanah itu akan suci dengan air tanpa perlu untuk digali. Ini judul dari bab ini ya. Jadi bab yang ke-30 ini judulnya cukup panjang ya, yaitu bab wajibnya kita membasuh bekas dari kencing ataupun yang lainnya dari najis ya, kalau seandainya itu ada di masjid, misalnya ada di masjid kencing ataupun apa najis yang lainnya, maka itu wajib untuk dibersihkan, dicuci. Dan juga tanah atau permukaan bumi yang disiram dengan air itu sudah menjadi suci, bersih tanpa harus digali. Ini judul bab yang ke-30 ini. Di sini disebutkan hadis yang cukup masyhur ya, sering kita dengar. Itu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna a'rabiyyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa la tuzrimu faqala falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya seorang A'rabi, itu Arab pedalaman Badui, itu kencing di masjid Nabawi. Kemudian sebagian sahabat berdiri untuk mencegahnya.
atau mengusirnya. Karena Nabi SAW mengatakan, biarkanlah dia dan jangan hentikan dia. Kemudian ketika sudah selesai dari kencingnya, maka disuruh oleh Nabi SAW untuk membawa satu ember yang di dalamnya ada air, kemudian disiram tempat kencingnya tersebut. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim juga dari Anas bin Malik. Nabi SAW mengatakan, Anas mengatakan, an Arabiyan qama ila nahiyatil masjid fabala fiha fasaha bihin nas. Faqala Rasulullah SAW fada'uhu falamma faragha amara Rasulullah SAW bi tamnubin fasubba ala baulihi. Yaitu Nabi SAW, Anas bin Malik menceritakan bahwasanya ada seorang Arabi, orang Arab yang pedalaman, yang dia kencing di pojok masjid. Ya, ini dalam riwayat ini disebutkan di pojok masjid. Kalau tadi di masjid. Kemudian ya, sebagian sahabat ketika itu berteriak, ya, untuk melarang dia tentunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkanlah dia. Kemudian setelah selesai orang itu kencing, Nabi SAW menyuruh sahabat untuk membawa seember besar yang berisi air, kemudian disiramkan kepada bekas atau tempat dia kencing tersebut. Kemudian juga hadis yang ketiga yang dibawakan juga dari Anas bin Malik. Ini tentunya dengan beberapa redaksi yang beda. Qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irja'a a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimu da'uhu fatarakuhu hatta bala thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bawl wala qadar innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was-shalah wa qira'atil Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Hadis ini juga dari Anas bin Malik, yang beliau menceritakan lebih lengkap ceritanya. Beliau mengatakan, ketika kami duduk bersama Nabi di masjid, kemudian tiba-tiba datang seorang Arab Badui, kemudian dia berdiri di masjid, kemudian dia kencing di masjid. Maka para sahabat memberikan peringatan, teguran, yang menegur. Kemudian Nabi SAW melarang. Nabi mengatakan, jangan kalian hentikan dia, ya biarkanlah, kata Nabi SAW. Maka mereka pun membiarkan orang Arab tersebut kencing sampai selesai. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang Arab tersebut, kemudian mengatakan kepadanya, sungguhnya masjid ini tidak layak baginya atau tidak pantas baginya di dalamnya ada kencing ataupun kotoran. Sungguhnya masjid ini hanya untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Quran. Atau sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Kemudian Nabi SAW menyuruh salah seorang di antara sahabat untuk salah seorang sahabat, kemudian dia datang membawa seember yang berisi air, kemudian disiramkan ke tempat tersebut. Ini 3 riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini tentang kisah seorang Arabi, yaitu orang Arab Badui yang dia kencing di masjid. Mungkin sering kita dengar kisah ini. Yang mana 3 hadis ini semuanya dari Anas, dari Anas bin Malik. Nah, di sini ada tentunya banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama, yang termasuk di sini Imam Nawawi rahimahullah taala
menyebutkan beberapa faedah. Di antaranya pertama di sini disebutkan hadis ini menunjukkan pertama kali itsbatun najasati baulil adami wa huwa mujma'un alaihi, bahwasanya hadis ini menunjukkan najisnya kencing anak cucu Adam. Yang kencing manusia itu najis, dan itu adalah perkara yang mujma'un, yaitu ijma' para ulama, disepakati oleh para ulama. Baik itu ya manusia itu sudah besar, dewasa, ataupun masih kecil. Ya, kecuali nanti bayi yang nanti akan dijelaskan setelah bab ini. Maka secara umum ijma' para ulama bahwasanya kencing manusia itu najis, ya, baik orang besar ataupun ya orang dewasa ataupun anak-anak yang masih kecil. Ya, termasuk bayi pun kencingnya tetap najis, dan nanti akan disebutkan cara membersihkannya berbeda. Maka ini ijma' para ulama, maksudnya kencing kita manusia itu hukumnya adalah najis. Kemudian juga faedah dari hadis ini adalah hendaknya kita menghormati, memuliakan masjid. Ya, hendaknya kita menghormati dan memuliakan masjid, karena masjid adalah rumah Allah SWT. Makanya hendaknya seorang memuliakan masjid dan membersihkan masjid dari segala macam kotoran. Karena masjid adalah rumah Allah, maka hendaknya dan layak untuk kita bersihkan dari segala macam bentuk kotoran dan najis. Ini sebagai penghormatan terhadap rumah Allah SWT. Kemudian juga bahwasanya tanah, lantai dan sebagainya, permukaan bumi itu suci. Ya, cukup ketika dia disiram dengan air tanpa harus digali tempat kotoran tersebut. Misalnya seorang kencing di suatu tempat, kemudian untuk membersihkannya harus digali. Tidak, ini menurut jumhur para ulama, ketika kita sudah menyiram tempat tersebut maka cukup ya, tempat itu bersih, suci. Ya, kecuali ada ya, pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang mengatakan harus digali. Tapi ini pendapat yang ya lemah. Ya, pendapat yang kuat adalah yang disebutkan oleh jumhur para ulama, mayoritas para ulama adalah seorang ketika ingin membersihkan suatu tempat ya, dari najis, baik itu masjid, rumahnya dan sebagainya, maka cukup dia menyiram dengan air yang banyak. Kemudian juga faedah dari hadis yang mulia ini, yaitu hendaknya kita berlaku lemah lembut terhadap orang yang jahil atau bodoh. Di sini ya, orang Arabi, orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman, orang kampung ya, yang dia tidak tahu hukum, dia tidak mengerti, maka hendaknya berlemah lembut ya, untuk mengajarinya ya, tidak dengan kekerasan. Sebab ketika kita mengajari seorang yang dia adalah orang yang bodoh dengan kekerasan, maka dia tidak akan menerima. Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh para sahabat, yang ketika itu para sahabat semua ya, spontanitas ketika melihat ada orang yang kencing di masjid, maka mereka marah. Ini spontanitas tentunya. Tapi Nabi SAW melarang ya. Ini tentunya ada hikmah di balik itu ya. Secara umum adalah bahwasanya hendaknya kita berlaku lemah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, bahwasanya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Nabi juga mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau min syai'in illa syana. Semuanya kelemah lembutan itu kalau ada pada suatu akan menghiasinya, dan kalau tidak ada atau dicabut dari suatu maka dia akan kelihatan buruk dan jelek.
maka ya seorang itu akan dianggap bagus, baik ketika dia berlemah lembut. Maka hendaknya kita mengajari orang yang bodoh, ya dalam hal ini orang yang benar-benar dia bodoh, itu dengan cara yang baik, ya, dengan cara lemah lembut, ya, tidak dengan cara kekerasan. Ya, karena orang ini memang ya dia datang ke masjid, memang dia tidak tahu, ya, memang dia tidak mengetahui. Berbeda dengan orang yang dia adalah orang-orang yang melakukan hal yang terlarang tersebut dengan tujuan yang membangkang dan sebagainya, atau menganggap remeh misalnya. Ini berbeda. Secara umum orang yang dia memang bodoh, tidak tahu, maka harus diajari dengan cara yang baik. Kemudian faedah dari hadis ini juga, dari hadis ini bisa ya, para ulama mengambil satu kaidah fikih. Kaidah fikihnya yaitu irtikabu akhafu ad-dararain, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Kalau ada dua mudarat, maka dipilih yang kita harus melakukan salah satu di antara keduanya. Tidak ada pilihan misalnya, harus kita lakukan. Maka hendaknya kita memilih yang paling ringan. Nah, maka di sini begitu juga ya, atau dengan kata lain daf'u a'dhamud dararain, yaitu menghilangkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, jadi kita menghilangkan kemudaratan yang lebih besar dengan menempuh atau dengan kita mengambil mudarat yang lebih kecil. Di sini ya, kaidah ini diambil dari apa? Dari perkataan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang mengingkari A'rabi tadi kencing di masjid, kata Nabi, da'uhu, artinya biarkanlah dia. Nah, di sini bisa kita lihat ketika orang Arab Badui tadi kencing di masjid, kemudian kata Nabi biarkan. Di sini tentunya kencing itu adalah mudarat. Kalau seandainya para sahabat itu mengusir orang tersebut, sedangkan dia sedang kencing, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi orang itu kencing sambil berjalan atau berlari karena ya, takut dengan sahabat tadi. Akhirnya apa? Kencingnya berceceran, bukan di satu tempat tapi malah berceceran di banyak tempat. Dan ini tentunya mudaratnya lebih besar daripada dia kencing di satu tempat, maka membersihkannya mudah. Maka ini yang perlu dipahami. Kemudian juga kalau misalnya orang tadi yang sedang kencing kemudian dimarahi dan diingkari, kemudian dia tidak jadi kencing atau dia tahan kencingnya, maka ini mudarat bagi dia, akan menjadi penyakit. Makanya ini para ulama menjelaskan Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengusir orang tersebut sedangkan dia sudah ya, dalam keadaan kencing, maka dibiarkan. Ini namanya daf'u a'dham ad-dararain, yaitu menghilangkan mudarat yang lebih besar ya, dengan memilih mudarat yang lebih kecil ya. Ini salah satu kaidah ya, kaidah fikih yang tentunya kita dalam kehidupan kita juga akan menghadapi seperti itu. Kalau kita misalnya dihadapkan pada dua mudarat, maka yang misalnya kita tidak bisa keluar, tidak ada pilihan kecuali kita harus memilih salah satu di antara dua, maka pilihlah yang lebih ringan mudaratnya. Itulah tentunya yang sesuai dengan syariat. Tidak mungkin kita memilih mudarat yang lebih besar. Itulah tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, hikmahnya di mana Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membiarkan orang tersebut kencing selesai. Dan ini faedahnya sangat besar. Orang tadi tidak terganggu kesehatannya,
Kemudian yang kedua juga kencingnya di satu tempat sehingga mudah untuk membersihkan. Yang berbeda seperti yang kita sebutkan tadi, kalau seandainya dia kencingnya kemana-mana, artinya lebih repot untuk membersihkan. Karena ini Arabi tadi dia sudah kencing, berbeda dengan kalau misalnya dia belum kencing. Ini yang perlu dipahami. Jadi Arabi tadi sudah kencing, maka kata Nabi biarkan saja sampai selesai. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hendaknya melihat sesuatu itu jauh ke depan, tidak hanya melihat apa yang ada di hadapannya tanpa berpikir apa akibat. Seorang ketika ingin mengingkari suatu kemungkaran, ini sebuah kemungkaran. Seorang kencing di masjid, ini kan kemungkaran. Kencing di rumah Allah. Maka hendaknya seorang itu melihat, mempertimbangkan akibat atau apa konsekuensi di balik itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan berarti ya boleh orang itu kencing di masjid, tidak. Tapi kenapa ya dibiarkan oleh Nabi SAW? Ada hikmah di balik itu. Bukan Nabi membolehkan, tidak. Tapi tujuannya agar mudarat yang ditimbulkan oleh orang tersebut tidak menjadi lebih besar. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah dari hadis ini, maksudnya seperti tadi disebutkan, hendaknya kita selalu menjaga kebersihan masjid. Hendaknya selalu kita menjaga kebersihan masjid dari segala macam bentuk kotoran, apalagi najis. Hendaknya kita semua sebagai kaum muslimin menjaga kebersihan masjid, karena masjid rumah Allah, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kebersihannya dari segala macam kotoran, termasuk atau apalagi dari najis. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan di sini, termasuk di sini dilarang juga untuk mengangkat suara di masjid, berteriak-teriak di masjid. Ini dilarang juga oleh Nabi SAW. Sahabat tadi yang mungkin membentak orang Arab tadi yang kencing, kata Nabi biarkan. Ini juga ada di situ isyarat bahwasanya dilarang kita berteriak-teriak di masjid, mengangkat suara dan sebagainya, karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya masjid ini adalah tempatnya untuk berzikir kepada Allah, salat, membaca Al-Quran. Karena masjid adalah rumah Allah, itu tempat kita beribadah kepada Allah SWT, tempat kita berzikir kepada Allah. Maka ini tempat yang dikhususkan, ya walaupun tentunya kita boleh yang salat di rumah, yang salat sunnah dan sebagainya, tapi masjid adalah dibangun untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak ada fungsi lain ya selain itu. Kemudian di sini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masjid. Itu boleh mengatakan juga dilarang di masjid itu untuk jual beli ya. Kemudian dibolehkan seorang muslim untuk duduk di masjid walaupun dia dalam keadaan berhadas. Kemudian boleh di masjid itu, ini pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya boleh di masjid seorang tidur ya. Tidur di masjid dibolehkan ya, menurut pendapat Imam Syafi'i, dan ini berdalilkan kepada di zaman Nabi SAW ada sebagian sahabat yang disebut dengan Ahlu Suffah. Di antaranya Abu Hurairah. Ahlu Suffah itu adalah sahabat-sahabat yang miskin, yang mereka tidak punya rumah, di mana mereka tinggalnya di masjid, ya, tidurnya di masjid. Ini dibolehkan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ulama yang lain mengatakan ya, sebagian mereka melarang ya, sebagian mereka melarang.
seperti Ibnu Abbas melarang. Kemudian Imam Malik mengatakan ya boleh, ya kalau seandainya orang itu adalah orang asing atau orang dalam perjalanan musafir, begitu juga pendapat Imam Ahmad. Maka di sini ini beberapa pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Secara umum tentunya boleh yang tidur di masjid, tentunya dengan tetap menjaga kebersihan masjid. Kemudian juga disebutkan faedah di sini bahwasanya dilarang, ini berkaitan dengan masjid, bahwasanya kita dilarang yang memasukkan kotoran atau najis ke dalam masjid. Kemudian juga di sini juga menunjukkan bahwasanya hendaknya kita benar-benar memperhatikan kebersihan masjid, menyapu masjid, membersihkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga Imam Nawawi mengatakan dimakruhkan untuk masukkan hewan ternak ke dalam masjid. Kemudian juga orang gila, kata Imam Nawawi. Termasuk juga anak-anak yang dia bisa mengotori masjid, maka ini dimakruhkan. Maka tentunya anak-anak ya boleh ke masjid, tapi tentunya hendaknya orang tua berusaha untuk mengajarkan kepada anak untuk menjaga kebersihan masjid, ketertiban masjid, sehingga dia tidak berteriak di masjid ataupun tidak membuang kotoran dan sebagainya di dalam masjid. Karena ini adalah masjid rumah Allah SWT yang mesti kita agungkan, yang mesti kita jaga bersama kebersihannya dan kebaikannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pelajaran mungkin pada malam hari ini yang ke-29, 28, 29 dan 30. Tadi bab tentang larangan kencing di air yang tergenang, kemudian larangan mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Kemudian bab yang terakhir yang kita baca tentang membersihkan kotoran yang ada di masjid. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.